Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Feni Aulianjani, NIM 2088201025. Saya di sini menggunakan pendekatan struktural. Rindu Tangan Ibu, karya Lila. Unsur instinktif. Tema kasih sayang ibu kepada anaknya. Tokoh di dalam cerita Rindu Tangan Ibu ada Tika, Ibu Tika, bapaknya Tika, Bakpar, Rani, dan Ibu RT. Penokohan Tika wataknya manja dan ceroboh. Ibunya Tika ini wataknya penyabar dan penyayang. Bapaknya Tika baik dan bijaksana. Bakpar di sini wataknya baik, sabar, ramah, dan peduli. Alur di dalam cerita tersebut menggunakan alur maju. Tertempat di dalam kutipan cerita tersebut ada di rumah sakit, rumah Tika, kamar, dan dapur. Kutipan di kamar, Ibu Tika menjerit dalam hati memanggil ibu. Tika menangis, air matanya menangis deras tanpa terasa. Lelah menangis membuat Tika tertidur. Kutipan di dapur, Tika makan menjadi lesu, tidak bersemangat. Biasanya, apa yang dimasak sama Bakpar selalu ia santap, makan ayam goreng. Waktu dari cerita Rindu Tangan Ibu ini pagi, siang, dan malam. Suasana menyedihkan dan menyenangkan. Gaya bahasa di cerita tersebut menggunakan alegori. Di kutipan cerita tersebut, ibu rela tangannya yang kecil dan halus itu berubah menjadi kasar demi rumah tetap terawat dan semua urusan rumah beres. Sudut pandang orang pertama sebagai pengamat, pengetahuan yang diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan baik secara merasakan, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa di dalam cerita. Dari cerita tersebut, sayangilah orang tua kalian, jagalah ucapan, jangan sampai mengeluarkan kata "ah". Jangan melontarkan kata-kata yang tidak baik didengar oleh orang tua. Sayangilah ibu kalian semasih ada. Karena penyesalan ada paling akhir. Kalau sudah tidak ada, barulah menyesal. Dan hanya kenangan saja yang akan dikenang, tidak seperti dulu, bercanda, cerita. Orang tua kalian merawat anaknya dengan ikhlas tanpa balasan apapun nantinya. Suatu saat kalau sudah sukses,
Ingatlah orang tua kalian yang sudah mendidik dengan baik. Ibu rela menahan keinginannya agar anaknya bisa menjadi orang yang sukses, tercapai cita-citanya. Kalau sudah sukses, jangan malu. Anggaplah itu orang tua kalian. Kalian tidak boleh melawan atau membantah apa yang disuruh dari orang tua. Karena ibu kalian sudah mengandung dan melahirkan selama 9 bulan. Bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Analisis dari cerita tersebut, jadi ibunya Tika sedang sakit, dibawa ke rumah sakit. Tetapi Tika kalau mengerjakan PR selalu sama ibunya. Tetapi ibunya sedang di rumah sakit. Tidak ada di rumah, ia tidak tahu mau mengerjakan tugas sama siapa nantinya yang akan membantu Tika. Karena ia selalu mendapat nilai bagus. Saat PR-nya dibantu oleh ibunya, bapaknya Tika menemani ibunya di rumah sakit. Lalu Tika tinggal berdua sama bapak tetangga Tika. Tika makan pun menjadi tidak bersemangat karena ibunya yang sedang sakit. Akhirnya Tika mengerjakan PR-nya sendiri. Kalau ia hanya diam saja, tugasnya tidak akan selesai. Tika ini anak yang manja, yang serba dilayani. Semenjak ibunya sedang di rumah sakit, Tika mau membereskan kamar tidurnya sendiri, seperti menyapu, mengepel. Tika yang manja menjadi mandiri, melakukannya dengan sendiri. Tika ini bukannya tidak bisa, tetapi hanya malas saja. Selalu mengandalkan yang ada di rumah. Kalau ibunya sedang tidak sakit, ibunya lah yang melakukan semua pekerjaan di rumah. Karena memang tidak ada pembantu. Mulai dari menyapu, mengepel, memasak, menyetrika baju, sampai membersihkan halaman, semua pekerjaan rumah dilakukan oleh ibunya sendiri karena anaknya tidak mau bantuin ibunya. Ibunya sakit, baru Tika menyadarinya. Dia merasa sangat bersalah kepada ibunya. Apapun keinginan Tika selalu diturutin oleh dua orang tuanya, dan kini mengkhawatirkan kondisi ibunya. Tika menjerit, memanggil ibunya, menangis di kamar. Tika menjadi anak yang rajin karena sudah menyadari kesalahannya. Ibunya sakit karena kecapean mengurus rumah sendiri tanpa ada yang bantuin. Ibunya akan pulang dari rumah sakit. Tika pun membereskan rumah agar terlihat rapi, tidak ingin mengecewakan ibunya. Apalagi ibunya baru sembuh, jadi menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri. Tika pun merindukan ibunya, sudah tidak sabar menunggu ibunya pulang dari rumah sakit. Sesampainya di rumah, ibunya Tika ledek Tika dan Tika tersenyum malu.